Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Bud, dalam segmen Kisah Api Unggun. Ini cerita keberapa ya? Saya juga lupa nih. Jadi kemarin harusnya saya upload tuh hari Selasa. Mohon maaf untuk para subscriber dan pendengar. Kemarin Selasa lagi sibuk ya, jadi belum bisa upload sesuai jadwal. Masih bentang-bentong lah. Nah, kali ini cerita akan kita lanjutkan kepada kisah berikutnya. Kisah ini diceritakan oleh pengalaman dari istri saya sendiri. Nah, dia punya pengalaman lagi nih. Kali ini membahas tentang perkereta apian ya, karena baru saja ada tragedi saat saya merekam cerita ini ya, bersamaan dengan tragedi kereta rangkas yang di kolongnya itu nyangkut kasur spring bed, dimana keretanya sampai macet dan mengakibatkan berhentinya pengoperasian kereta jurusan Rangkas. Nah, saat ngobrol-ngobrol itu istri saya teringat sebuah cerita dia waktu saat masih single. Dia bermain ke Bogor atau daerah Depok gitu. Dia berdua dengan temannya. Nah, istri saya ini dia bermain ke rumah teman hingga malam. Dia nggak sendiri nih yang dari Jakarta, karena rumahnya juga berdekatan. Nah, sebut saja nama temannya ini Nona ya. Jadi istri saya dengan Nona ini, kita sebut saja lah namanya Riz ya. Itu nama samaran istri saya. Nah, Riz dengan Nona ini pulangnya kemalaman nih. Sebenarnya sudah mau menginap tapi nggak enak karena besok kan harus ada kerja lagi. Nah, Riz dengan Nona akhirnya memutuskan udah kita cabut aja naik kereta terakhir. Waktu itu kereta terakhir itu hanya sampai mentok jam 10 ya. Jam 10 lah dia naik kereta dari arah Bogor naik menuju Manggarai. Akhirnya Riz berdua dengan Nona ini bertemu kereta terakhir. Namanya kereta terakhir ya. Keretanya itu kosong. Penumpang paling satu gerbong 4-5 orang ya. Karena saat itu sekitar tahun 2008 sampai 2010 lah gitu perkiraannya ya. Karena saat itu dia masih aktif bekerja di Jakarta Selatan. Nah, akhirnya mereka naik kereta yang sepi ini. Di perjalanan yang satu gerbong dengan mereka, kereta ini hanya diisi oleh seorang ibu-ibu, seorang bapak-bapak di dekat mereka ya, yang di sekitar mereka. Karena bangkunya banyak yang kosong tuh, masih kosong. Dan ada lagi seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini usia sekitar 10 atau 12 tahun ya. Dia masih kecil lah, sekitar usia masih SD sepertinya. Maka Riz dan Nona ini agak aneh melihatnya. Nah, pas turun di Manggarai, sampailah mereka di Jakarta ya, Manggarai kan stasiunnya. Karena saat itu tidak bisa langsung ke stasiun Duri. Mereka harus transit dulu di Manggarai. Dari Manggarai barulah dia bisa meneruskan ke Duri. Nah, dari Duri nanti rencananya mau naik apalah yang masih aktif gitu waktu itu. Akhirnya di Manggarai ini mereka turun semua, kemudian sambung ke Duri. Nggak taunya si adik kecil ini kan sama-sama nungguin mereka yang ke arah Duri. Adik kecil ini ditanyalah sama Riz dan Nona kan,
Riz bilang, "Dek, kamu sendirian, Dek?" "Iya, Kak." Anak kecil ini cowok ya. Tadi saya belum cerita ya. "Iya, Kak, saya sendirian." "Oh, nggak sama orang tuanya?" "Enggak, udah biasa, Kak." Kata anak kecil itu. Anak kecilnya tenang, nggak panik, kayak memang orang udah biasa bolak-balik naik kereta gitu. Saat itu kan belum ada komuter lain. Nah, kemudian mereka melihatlah kedatangan kereta yang menuju ke Kampung Duri saat itu. Kampung Duri itu sudah wilayah Jakarta Barat ya. Manggarai kan tadi di Jakarta Selatan itu. Itu sentralnya arah dari Bogor, Bekasi semua ke Manggarai. Mereka naik ke Duri, setelah sampai di stasiun Kampung Duri, anak kecil itu ya mepet mereka deket-deket lah gitu, satu gerbong terus. Akhirnya sama mereka berdua ditanya. Riz nanya, "Kamu kemana, Dek?" "Saya mau ke arah Cengkareng juga, Kak. Mau ke Cengkareng gitu." Nah, setelah itu Riz punya ide dengan si Nona ini, diajak lah. "Udah deh, bareng aja deh." "Oh iya, Kak." Dia seneng tuh anak itu diajak bareng. Akhirnya turunlah bareng di Kampung Duri. Nah, di Kampung Duri ini mereka ternyata udah kemalaman. Bus udah nggak ada, angkot udah bubar. Satu-satunya moda transportasi adalah dari Kampung Duri ini mereka harus naik angkot itu cuman ada ke depan Season City kalau nggak salah. Season City saat itu baru dibangun, masih gelap, belum ada aktivitas ya. Mall Season City kalau yang tahu arah Grogol. Dari Season City ini angkotnya udah mentok situ, terus udah nggak akan bisa mengantarkan mereka ke tujuan mereka nih, Cengkareng. Mereka rumah sama semua di Cengkareng tuh bertiga. Jadi Riz, si Nona dan anak ini sama-sama Cengkareng. Maka mereka setelah turun di angkot itu, depan Season City pun sepi keadaan karena itu sudah malam ya, sudah lewat jam 10. Nah, depan Season City ini mereka tunggu angkot, nggak ada juga, atau Kopaja waktu itu ya. Akhirnya mereka putuskan untuk bertanya ke supir bajai, "Pak, ini angkot ada lagi nggak ya?" Setelah itu supir bajai bilang, "Nggak ada, Dek. Kalau mau nanti saya antar aja sampai di kolong tol yang mau ke arah Citraland itu." Karena dia nggak boleh tembus ke sana, dia nggak berani karena biarpun malam kadang masih ada polisi. Itu, dan malam itu mulai gerimis tuh. Malamnya mulai gerimis, mendung. Sudah itu pun mereka turun dari angkot tuh neduh di halte. Akhirnya memutuskan naik bajai lah sampai mereka diantarkan ke pangkalan yang sering ada taksi itu sebelum Citraland di kolongan tol itu. Nah, naiklah mereka ke supir bajai itu bertiga. Nah, supir bajai itu nanya, ngobrol sama mereka bertiga. "Oh, emang ini mau kemana?" "Ke Cengkareng." "Ya udah, ayo, ini anaknya, Kak?" ditanya. "Bukan, ini cuma tadi ketemu di kereta tapi tujuan sama tuh," kata supir bajainya. Kata supir bajai, kata si Riz, kok supir bajai yang nanya. Jalanlah mereka sampai ke Grogol. Di perjalanan mereka ngobrol biasa aja. Turun di Grogol tuh agak gerimis juga. Akhirnya supir bajai bilang, "Udah, tenang aja, nggak apa-apa di dalam bajai aja biar nggak kehujanan. Nanti saya berhentiin taksi sampai ada taksi yang datang." Ya udah, mereka memutuskan taksi karena ternyata udah nggak ada angkot, udah nggak ada apapun. Ya udah, anak itu diajak lagi. Nggak berapa lama, 5-10 menit datanglah taksi. Mereka pindah nih bertiga ke taksi. Masuklah mereka di belakang. Riz dan Nona di belakang, sementara bocil itu duduk di depan. Di samping Pak supir yang sedang mengendarai ya, ada lagunya tuh. Samping Pak supir yang sedang bekerja. Ups, garing, udah lanjut. Ya udah, abis itu mereka diantarkan lah sama supir taksi itu. Ya ngobrol-ngobrol lah sama supir taksi, "Kok malam?" "Iya, habis pulang main, mau turun di mana?" "Arah Cengkareng." Akhirnya tibalah ini
sudah mendekati lokasi turun dari anak itu, karena anak itu turunnya sebelumnya bilang di sumur bor. Nah, sumur bor ini adalah bukan sumur bor. Mereka Riz dan Noni yang sumur bor. Anak ini turun di jembatan baru sebelum lampu merah Cengkareng. Kemudian Riz memberhentikanlah taksi. Bang, berhenti ya. Kemudian turunlah anak itu. Tanpa ngomong lagi, anak itu turun dari mobil dan jalan. Nah, mobil ditutup, terus supir taksi nanya, kenapa Neng? Kata supir taksi. Lah itu bang nurunin bocah. Hah? Bocah mana? Kata supir taksinya. Lah itu barusan turun bang, katanya. Hah? Iya, siapa yang turun? Kata supir taksi. Nggak ada yang turun. Barulah mereka saling lihat-lihatan. Nona dan Riz melotot ngelihat sambil merinding. Supir taksinya keheranan, apa? Tadi saya disuruh berhenti doang ya, saya berhenti. Pas banget dia berhenti di jembatan baru tuh. Halte situ. Main lihat-lihatan semua. Nggak ada Neng, sumpah demi Allah. Sampai bawa-bawa Allah itu supir taksinya. Lah itu bang tadi bocahnya turun dari pintu abang terus ditutup lagi sama dia. Terus dia jalan udah, emang nggak ngomong apa-apa, saya juga nggak tahu tuh, jalan aja udah, udah nggak kelihatan. Supir taksinya langsung nggak ada, sumpah demi Allah. Mereka berdebat sebentar udah. Sementara Noni dan Riz gemeteran sambil main lihat-lihat. Udah bang, jalan bang. Udah nggak usah diperpanjang. Mereka semua tegang, penasaran, heran. Lah, abang bercanda kali? Enggak Neng, sampai sumpah lagi dia demi Allah untuk kedua kalinya. Enggak bercanda, beneran. Nggak ada siapa-siapa di samping saya, di depan yang bilang duduk di depan nggak ada. Padahal dengan jelas Riz dan si Nona ngelihat bahwa anak kecil itu turun dari pintu depan. Tapi memang pas di taksi itu anak kecil itu diem aja, udah nggak mau ngobrol, nggak seperti di tempat bajai tadi. Nah kemudian merinding lah mereka. Kan nggak lama tuh, 5 menit lah setelah lewat lampu merah mereka nyampe ke turunnya mereka ya di situ dekat sumur bor, halte sumur bor, turun. Kemudian mereka pulang dan penasaran. Di sini penasaran. Ayo Nona, kita samperin ke tempat turun tadi karena deket tuh, cuman 10 menit lah naik motor. Mereka pulang sementara udah nggak gerimis kan tuh. Mereka pulang naik motor, pas udah nggak gerimis mereka samperin, tanya ke ojek yang mangkal situ, bang. Tadi bang lihat anak kecil nggak yang dari taksi? Mereka langsung soal sampai rumah langsung balik ke situ. Yang turun dari taksi, kata ojek situ nggak ada. Tadi emang ada taksi berhenti gitu. Dan kebetulan di halte yang mereka turun itu ada tukang cukur yang adalah teman mereka. Teman mereka ditanya, tadi lihat taksi gua kan lewat. Iya ada taksi tadi berhenti sini agak lama. Lah, tuh tadi lu ngeliat nggak anak kecil sama tukang cukur itu tuh yang kawan mereka? Enggak, gue nggak ngeliat anak kecil. Langsung Noni dan Riz main lihat-lihatan. Waduh tadi apaan tuh? Akhirnya mereka langsung pulang di situ, udah doa-doa selimutan ngebungkel, udah apaan ternyata yang ngikutin mereka itu. Karena mereka penasaran dan ternyata tukang ojek sama temen yang tukang cukur mangkal di situ pun nggak lihat. Nah sampai sekarang mereka masih nggak tahu itu anak kecil apaan tuh. Ngikutin mereka dari kereta sampai ke Cengkareng. Ya semoga kalau memang anak kecil itu adalah arwah yang berniat pulang, semoga dia bisa sampai ke tempat yang dia tuju dengan damai. Mari kita doakan saja agar semua jiwa-jiwa menjadi tenang dan semua yang masih hidup diberikan kelancaran rezeki. Semoga bisa terhibur dengan kisah ini. Sekian kisah api unggun kali ini. Nantikan kisah-kisah api unggun berikutnya. Ditunggu komentar, kritik, dan saran untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe-nya juga ya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.